Oke teman-teman, kembali lagi di channel Supawan Awan. Jadi di video kali ini kita akan bahas trik dasar ya untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali mencoba di dunia pengelasan ya. Oke, jadi beberapa pembahasan kita di video kali ini adalah cara potong 45 derajat ya menggunakan siku, sekaligus teknik mata potong gerindanya nanti ya. Selanjutnya, kalau misalkan pada posisi kita tidak punya siku misalkan teman-teman ya, jadi nanti kita misalkan kita menggunakan penggaris ya, pengganti siku. Kalau misalkan kita punya siku ya, artinya kita bahas cara proses sikunya ya menggunakan penggaris. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga teman-teman ya, kalau misalkan kita udah terlanjur potong tapi ternyata masih belum membentuk siku, atau salah satunya mungkin tidak membentuk sudut 45 derajat ya, nanti kita akan cari solusi bagaimana cara memperbaiki supaya membentuk 45 derajat untuk kedua sisi besinya. Dan terakhir nanti saya akan kasih tahu beberapa alternatif ya jika kita tidak punya siku, entah mungkin alasannya di lapangan siku ketinggalan atau apa, mungkin kita tidak punya, ternyata masih ada bahan yang bisa kita gunakan, yang artinya ada di sekitar kita untuk mengganti fungsi dari siku atau penggaris teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke proses pertama. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan potong sekitar 50 cm ya untuk besi galvanis ukuran 3,5 teman-teman. Oke, jadi pertama di sini kita akan garis dulu ya pas di angka 50. Lalu selanjutnya kita garis semua sisi menggunakan siku ya. Usahakan tepat berada di pinggir sikunya teman-teman, agar garis yang kita bentuk di sini presisi untuk semua bagian pinggirnya. Oke, jadi teman-teman di sini sengaja saya bikin videonya agak lambat ya, supaya untuk teman-teman yang mungkin memang benar-benar membutuhkan informasi ini bisa mengikuti dengan jelas ya prosesnya dari awal sampai akhir ya, tanpa kita percepat videonya. Oke, setelah kita bentuk garis yang tadi di sini langsung aja kita akan arahkan sudut sikunya di bagian ujung garis ya yang sudah kita bentuk. Tentunya ujung di atas itu sudah membentuk atau panjangnya pas 50 cm teman-teman. Oke, jadi pada posisi ini teman-teman, jika garis dua sisi pinggir kiri kanan ini memang benar-benar ketemu di tengah, berarti kita mengukur tadi ya untuk menyikunya itu memang pas. Tapi kalau misalkan ada yang belum sejajar, artinya ada salah satu garis atau garis yang sudah kita bikin melingkar tadi itu ada yang tidak tepat. Jadi sebaiknya kita ulang lagi sampai benar-benar pas ya, ketemu di tengah. Oke, lanjut ke kita pada posisi pemotongannya teman-teman. Jadi di sini teman-teman silahkan usahakan untuk memegang gerinda itu benar-benar kuat ya. Jadi jangan sampai pada saat proses pemotongan itu ada gerakan atau mungkin agak goyang ya pada saat kita proses pemotongan. Jadi ini menentukan jalur dari mata potong juga ya. Oke, jadi untuk cara potong pertama di sini teman-teman usahakan garis atau bekas potongan itu kelihatan ya di bagian pinggirnya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, jadi ini akan kita ikuti lagi sesuai dengan garis yang sudah kita bentuk juga teman-teman. Dan proses pemotongannya untuk bagian tengah teman-teman bisa tandai dulu ya menggunakan mata potong ini, tapi tidak sampai tembus. Nah, karena cara potongnya di sini teman-teman ikuti kemiringan yang mirip seperti 45 derajat ini teman-teman. Tinggal ikuti lubang yang memang sudah ada. Nah, tapi pada posisi pemasangan ini sebaiknya posisi potong ini sebaiknya teman-teman
posisi duduknya di panah yang saya tandai tadi ya. Nah untuk posisi ini udah pas, cuman yang tadi itu silahkan teman-teman pindah posisi atau besinya dibalik supaya nanti tidak membahayakan teman-teman. Cara potongnya sama ya, untuk sisi yang tadi sama ini, cuman posisi duduk atau posisi besinya aja yang dirubah. Oke, setelah potong sini kita akan cek teman-teman hasil potongan tadi. Nah untuk ini potongan yang sisa potongan ya, berarti karena yang kita gunakan adalah yang 50 cm. Coba kita cek yang untuk potongannya akan kita pakai. Oke teman-teman, di sini pas ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, lebar dari semua sisinya rata semua. Dan di sini teman-teman kita tinggal bersihkan aja ya bekas potongan pertama tadi, karena masih ada berbentuk seperti apa namanya sisa potongannya itu. Kita bersihkan pelan-pelan aja di setiap pinggirnya. Dan kita cek di sini angkanya pas teman-teman ya, di angka 50 seperti yang kita garis tadi. Dan selanjutnya di sini kita akan cek sudut yang dibentuk oleh dua potongan tadi teman-teman ya, apakah membentuk sudut siku atau tidak. Oke teman-teman, kelihatan jelas ya. Dan langsung ke proses atau pembahasan kita yang kedua teman-teman ya, kita bentuk di angka 50 lagi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk yang kedua ini kalau misalkan kita tidak punya siku, misalkan kita hanya punya penggarisan ya, anggap saja ini adalah sebuah penggarisan teman-teman. Jadi bisa untuk garis persis ini kita bisa menggunakan ujung penggarisannya seperti yang saya tandai untuk membentuknya supaya persisi. Jadi sama seperti yang tadi, kita bentuk garis melingkar dulu untuk semua sisi besinya supaya memastikan bahwa setiap garis yang kita bentuk itu memang pas semua teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman tinggal ukur aja ya kelebaran dari besi yang teman-teman gunakan. Jadi sini saya gunakan besi 3,5, jadi saya ukur lagi kedua sisinya seperti yang saya tandai di sini teman-teman. Kita tandai 3,5 ya dua sisinya, lalu tinggal kita garis. Untuk proses potongnya sama teman-teman ya seperti yang tadi, cuman di sini bedanya kita hanya menggaris membentuk segi 4 sesuai ukuran besinya, lalu tinggal kita silang aja bagian tengahnya teman-teman. Saya rasa mudah dipahami teman-teman ya. Oke, jadi karena sini garis yang saya bentuk itu tidak searah ya dengan sudut yang sudah saya bentuk di bagian ujungnya itu, jadi saya rubah lagi supaya sesuai dengan yang akan kita bentuk teman-teman. Ya cuman salah coret aja tadi, jadi kita ulang lagi ya supaya bentuknya itu sama ya dengan bagian ujungnya, tidak berlawanan.
Oke, dan lanjut kita pembahasan yang ketiga teman-teman. Ya, bagaimana kalau misalkan sudah terlanjur potong ya, tapi ternyata setelah dicek masih tidak membentuk 45 derajat ya untuk dua sisinya. Oke, jadi biasanya untuk masalah yang seperti ini silakan teman-teman cek di dua sisi yang saya tandai dulu ya. Kalau misalkan ada yang tidak sejajar, nah berarti tinggal teman-teman cari dulu ukuran panjangnya. Jadi kalau misalkan jika kita mengurangi yang kita tandai, contohnya seperti ini ya, kalau misalkan di bagian ujung, kalau kita tandai akan membahayakan ukuran panjangnya, sebaiknya kita ikuti aja bagian yang memang sudutnya sudah membentuk 45 derajat ya. Oke, jadi kita cek dulu ya teman-teman, kita cek dulu bagian yang tidak sejajar dan kita tandai menggunakan spidol ya. Oke, kita cek dulu bagian sisi pinggir yang kanannya yang ini. Oke, dan di sini terlihat membentuk 45 teman-teman ya, sejajar. Jadi kemungkinan yang tidak sesuai itu bagian sebelahnya lagi ya. Nah, oke teman-teman, di sini terlihat ada yang keluar jalur ya untuk bagian sisinya seperti yang saya tanda ini. Selanjutnya kita akan cek lagi untuk bagian ujungnya apakah sejajar atau tidak ya. Oke teman-teman, dan ternyata di sini tidak sejajar ya, bagian saya tanda ini agak keluar. Oke, jadi kita tandai lagi untuk bagian ujungnya ini. Nah, kalau misalkan setelah diukur panjangnya masih melebihi dari angka 50 cm ya, seperti yang akan kita potong. Nah, jadi kalau misalkan bagian ujungnya ini tidak membahayakan ukuran, kita bisa membuang saja bagian yang kita tandai teman-teman. Kita ikuti bagian yang kita coret ya, atau pas dengan angka 50 cm. Kita hanya membuang bagian yang tercoret teman-teman ya, yang keluar jalur yang kita lihat dari proses sikunya tadi. Oke, kita mulai menyiku dari bagian ujung ya, yang sudah sejajar teman-teman. Nah, seperti yang saya tandai di sini teman-teman, kelihatan keluar jalur yang bagian yang kita coret tadi ya di awal. Jadi untuk bagian ini juga kita akan buang lagi teman-teman. Jadi yang kita buang di sini bagian yang kita coret saja. Nah, jadi biasanya untuk bagian yang saat ini sedang kita kurangi ini ya, atau yang kita kurangi pada bagian spidolnya ini adalah bagian yang paling rentan ketika kita proses pemasangan itu akan menendang teman-teman ya. Artinya biasanya ujung ini yang paling sering tidak agak sulit ya untuk proses pemasangannya ketika kita pasang dengan dua sisi yang akan membentuk 90 derajat. Jadi sebaiknya untuk bagian ini seperti yang kita gesek tadi ya, menggunakan gerinda, sebaiknya lebih agak lumayan dalam lah untuk proses menggosoknya. Oke, setelah kita kurangi yang kita tandai tadi, dan di sini kelihatan sudah kelihatan sejajar teman-teman ya. Nah, oke teman-teman lihat. Ya, kayaknya ada yang masih keluar jalur ya. Oke, kita akan cek lagi yang lain ya. Kita ikuti lagi untuk bagian yang yang kita tandai ini, supaya semuanya memang benar-benar membentuk 45 derajat. Jadi selama tidak membahayakan ukuran teman-teman bisa bisa membuang lagi ya bagian-bagian yang memang tidak membentuk sudut 45 ya.
Tapi tentunya hanya model apa namanya, kita hanya gosok saja menggunakan mata gerinda supaya bagian yang terbuang juga tidak terlalu dalam ya. Oke, ini udah sejajar teman-teman, tinggal untuk bagian ujungnya saja. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah menguasai teknik ini atau ada cara yang lebih simpel, silahkan tambahkan aja ya di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa menjadikan referensi komentar teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman, supaya ini juga mempermudah teman-teman yang mau belajar ya. Oke, kita cek sekali lagi teman-teman. Nah, ini udah pas ya. Oke, udah pas semua sisinya teman-teman. Kita cek apakah benar-benar membentuk 90 ya untuk kedua sisi ini. Dan pembahasan kita yang terakhir teman-teman ya, seperti yang sudah saya katakan di awal, kita akan coba membentuk siku menggunakan beberapa bahan yang ada di sekitar kita ya. Jika di lapangan misalkan kita tidak punya siku atau penggaris atau sejenisnya yang bisa apa namanya, yang bisa membantu untuk membentuk sudut 90 derajat untuk dua sisi. Oke, jadi di sini teman-teman yang pertama bisa menggunakan bahan yang sejenis ya, yang teman-teman ingin bentuk 45 derajat. Karena di sini saya menggunakan besi ukuran 3,5 ya. Jadi tinggal ditindih aja di garis, lalu di garis miring seperti ini. Untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan ya, atau mau ikutan lagi di video selanjutnya, mau ikutan diskusi ya, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya. Oke, dan selanjutnya bahan yang lainnya yang bisa kita gunakan, ternyata ini barang yang kita hampir tiap hari kita pegang ya. Saya rasa teman-teman bisa pahami ya, karena di YouTube ini tidak boleh kelihatan, ini melanggar aturan, jadi terpaksa saya tutup aja. Saya rasa teman-teman tahu ya bahan ini. Oke, dan ternyata sudutnya ini membentuk 90 derajat teman-teman ya. Tentunya bahan-bahan lainnya tidak sekedar ini, untuk kotak makanan atau apa yang sejenisnya yang membentuk kotak itu biasanya membentuk sudut 90 derajat teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan bahan-bahan seperti ini ya. Ya, bisa dikatakan ini adalah sampah ya kalau misalkan kita temukan di sekitar kita. Atau bahkan di sini teman-teman bisa menggunakan kardus ya, pinggiran kardus yang membentuk 90 derajat. Nanti tinggal dipotong, digunting aja. Nah, di sini teman-teman seperti yang teman-teman lihat, di sini membentuk 90 ya untuk setiap sudutnya. Jadi di sini kita bisa menggunakannya ya dalam proses pengerjaan. Nah, seperti ini adalah sampul buku atau kardus, juga masih bisa digunakan. Oke teman-teman, itu informasi dari saya ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan seperti yang saya bilang tadi, tinggal subscribe dan tanda loncengnya saja. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.